Halo, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan konsep dasar pengertian dan perkataan mata kuliah logika dosen pengampu Romo Gregorius Ari Nugraha, SJSS, MA. Nama lengkap saya Verenal Rebulan, biasa dipanggil Verana. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Indah Septalia, biasa dipanggil Indah. Perkenalkan, nama saya Teresia Oktaviana Francisca, saya biasa dipanggil Siska. Perkenalkan, nama saya Margarita Widyastuti Rusmala Dewi, biasa dipanggil Widi. Berpikir dan bahasa. Arti berpikir adalah berbicara sendiri di dalam batin. Orang tidak akan tahu apa yang kita pikirkan jika kita tidak memberitahu. Terkadang penyampaian kita belum tentu dapat dipahami oleh orang lain. Contohnya, saya berpikir tentang hari yang paling indah dalam hidupku. Orang lain tidak akan tahu jika saya tidak memberitahu mereka. Jadi, antara pemikiran dan bahasa, ada suatu hubungan timbal balik berpikir dengan jelas dan tepat menuntut pemakaian kata-kata yang tepat. Kata adalah tanda lahir yang menunjukkan baik barang-barang atau kenyataan maupun pengertian-pengertian kita tentang barang-barang kenyataan itu. Maksudnya, kata adalah penamaan awal dari suatu benda. Kita bisa memakai kata bersamaan atau sinonim, misalnya pengangguran sama dengan belum bekerja. Terkadang saat kita sedang berdiskusi, kita mengalami kesalahpahaman dalam mencerna kata. Jadi kita harus memakai kata yang cocok. Kata-kata adalah ekspresi dan tanda pengertian, tapi tanda yang tidak sempurna. Term yaitu bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai S atau P. Dengan demikian, suatu kalimat ada dua term. Misalnya dalam kalimat Tono itu nakal, maka tonos sama dengan subjek dan nakal sama dengan predikat adalah term. Dan termnya yang dihubungkan oleh kata itu sebagai penghubung. Suatu putusan atau kalimat pada pokoknya terdiri dari 3 unsur. Subjek disingkat S, 2 predikat disingkat V, kata penghubung disingkat menjadi yaitu, tanda menjadi penghubung antara S dan P yang dalam bahasa Indonesia dapat dinyatakan sebagai kata, seperti adalah, merupakan, dan lain-lain. Isi pengertian adalah semua unsur yang termuat di dalam pengertian itu. Contohnya, kata dari pegawai negeri yang memiliki arti seorang manusia yang mempunyai pekerjaan tertentu, tidak secara kebetulan saja, melainkan sebagai jabatan yang tetap. Gaji dibayar oleh pemerintah, diangkat oleh pemerintah berdasar surat keputusan. Dalam bahasa Indonesia, banyak kata-kata yang sudah jelas dan konkret. Contohnya, tas ini dibuat dari plastik. Namun, pada zaman sekarang, kata-kata memiliki istilah yang beragam, seperti kata demokrasi, keadilan sosial, nilai, tujuan, keindahan, wajar, dan lain-lain, yang tidak terikat pada barang konkret dan sulit untuk diterangkan dengan menunjukkan hal yang kita lihat. Isi kata-kata seperti ini kerap kali agak kabur atau samar-samar. Biasanya, kata-kata ini dipakai untuk berpidato tentang politik. Menerangkan pengertian apa yang terkandung di dalamnya dan kenyataan mana yang ditunjuk dengannya disebut memberi definisi. Luas pengertian. Pengetahuan manusia dimulai dengan melihat atau mengalami barang-barang atau hal-hal konkret. Berdasarkan pengetahuan keinderaan, maka akal budi membentuk pengertian-pengertiannya. Luas pengertian adalah barang-barang atau lingkungan realitas yang ditunjuk dengan pengertian atau kata tertentu. Tiap pengertian mempunyai lingkup atau lingkungan sendiri, berisikan semua barang atau hal yang dapat ditunjuk atau disebut dengan pengertian atau kata itu. Contohnya pengertian dari kata kuda, mencakup semua kuda yang berukuran besar, kecil, kurus, atau gemuk, kuda yang berwarna putih atau hitam. Takkan ada kuda yang dikecualikan. Tetapi, di luar lingkungan kata kuda, tak dapat diterapkan. Kerbau, anjing, sapi, atau kucing, semua itu di luar lingkungan kuda. Tidak semua pengertian atau kata sama luasnya. Misalnya kerbau.
Kerbau hanya berlaku untuk kerbau, sedangkan binatang bisa meliputi kucing, anjing, kuda, kerbau, dan lain-lain. Barang-barang yang dapat ditunjuk dengan suatu kata tertentu disebut bawahan pengertian atau kata itu. Jadi, bawahan pengertian anak hanya anak atau semua anak. Sedangkan pengertian kata manusia, bawahannya ada anak-anak, pemuda, pemudi, dan orang dewasa. Selanjutnya, pembagian kata-kata menurut artinya. Menurut artinya, kata-kata dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Univokal, sama bentuknya, sama artinya. Ialah kata yang dapat dikatakan tentang barang banyak bawahannya dengan arti yang persis sama. Misalnya, si A itu manusia, si B itu manusia. Di sini, manusia dipakai dalam arti yang sama. Kedua, ekuivokal, sama bentuknya, lain artinya. Ialah kata yang sama, tetapi artinya sama sekali berlainan. Ketiga, analogis, sama bentuknya, sedangkan artinya ada kesamaan dan ada perbedaannya. Ialah kata yang mempunyai arti yang tidak sama persis, ada perbedaan, tetapi juga tidak sama sekali berlainan, ada kesamaan. Contohnya, sehat sebenarnya dikatakan tentang orang, khususnya badan, tetapi dapat juga dikatakan tentang jiwanya, tentang obat, karena dapat menyembuhkan gangguan-gangguan kesehatan, tentang makanan, karena berguna untuk memelihara kesehatan, tentang hawa, karena baik untuk kesehatan, dan sebagainya. Kata univokal adalah yang terpenting, karena hanya istilah yang tepat sama artinya yang dipergunakan dalam ilmu diskusi. Kata-kata ekuivokal, kita harus hati-hati sekali. Kata ini dipergunakan dalam perdebatan, padahal tidak persis jelas apa yang dimaksud, maka hasilnya akan kacau. Kata ini mungkin baik dipakai dalam lelucon, tetapi tidak baik untuk diskusi atau alasan ilmiah. Kata-kata ini juga sering dipergunakan dalam politik dan propaganda. Contoh terkenal adalah propaganda komunis, yang pandai sekali mempergunakan istilah-istilah yang telah diterima umum dalam masyarakat. Sosialisme Indonesia, masyarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia, menyelesaikan revolusi, pembebasan rakyat, dan sebagainya. Kata-kata analogis banyak sekali kita pakai dalam bahasa sehari-hari. Contohnya, rasa manis, enak manis, kata yang manis, roman muka yang manis, minuman segar, udara segar, wajah segar, pengalaman yang pahit, dan seterusnya. Akan tetapi, apabila kata-kata seperti ini kita pakai dalam pemikiran atau perdebatan, kita harus hati-hati sekali, karena bersama dengan kesamaan itu ada juga ketidaksamaan. Selanjutnya, ada nilai rasa dan kata-kata emosional. Bahasa yang kita pakai bukanlah barang yang mati, melainkan sesuatu yang hidup, suatu ekspresi dari manusia yang hidup, yang serentak pula merupakan alat komunikasi antara manusia yang hidup bersama dengan masyarakat. Kata-kata yang kita pakai itu tidak hanya menunjukkan kenyataan atau fakta atau barang-barang yang objektif saja, tetapi dapat juga menyatakan sikap dan atau perasaan kita terhadap kenyataan objektif. Kata mempunyai nilai-nilai tertentu. Nilai rasa termasuk arti kata. Hal ini perlu kita perhatikan supaya pemakaian kata-kata itu tepat untuk setiap situasi yang cocok sesuai dengan nilai rasa yang hendak kita nyatakan. Misalnya, sifat tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dapat dilukiskan sebagai sikap dewasa, tegas, dan konsekuen. Tetapi dapat juga disebut goblok dan keras kepala, tergantung pada siapa orang dibicarakan, itu kawan atau lawan kita.
Kata-kata dengan nilai rasa tertentu itu tidak hanya dipakai untuk melahirkan perasaan atau penilaian kita sendiri, tetapi dapat juga untuk menimbulkan perasaan pada orang lain. Apabila kata-kata seperti yang disebutkan di atas itu sengaja digunakan untuk menimbulkan perasaan, kebencian, dukungan, pemujaan, pengutukan, dan sebagainya, maka disebut kata-kata emosional. Kata-kata ini menggerakkan rasa emosi, bukan akal mendorong dan menimbulkan perasaan, tetapi tidak mengajak untuk berpikir. Kata-kata emosional kerap kali dipakai dalam politik dan iklan-iklan. Misalnya, tindakan partai atau golongan sendiri dipuji-puji sebagai tindakan yang bijaksana. Tetapi, apa yang dilakukan oleh partai atau golongan lain disebut politik sempit yang hanya mementingkan golongannya sendiri. Ingat, politik mencari maki lawan dengan kata-kata seperti kaki tangan, imperialis Amerika, subversif, kontrarevolusi, penganut agama palsu, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 2. Terima kasih.